Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Hazil Abi Faiz dengan NIM Mahir 149. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum bakteriologi dan mikrobiologi yang dimulai dari praktikum pertama hingga praktikum keempat. Untuk materi praktikum sendiri, yang pertama adalah pengenalan alat, membuat media, dan isolasi. Materi kedua, identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan juga rasa. Praktikum ketiga, identifikasi kuman dengan uji biokimia dan gula-gula. Untuk praktikum keempat, ini uji sensitivitas kuman. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat, membuat media, dan isolasi. Latar belakang pada praktikum kali ini, yaitu sebagai komponen dalam jaringan pasukan makanan, feses ayam yang dapat berperan sebagai sumber yang signifikan bagi bakteri patogen. Dua jenis mikroorganisme yang sering terdapat dalam feses ayam, yaitu Salmonella dan E. coli. Salmonella dapat menyebabkan infeksi serius pada manusia. Beberapa strain E. coli dapat menghasilkan toksin yang memicu berbagai jenis keracunan makanan. Penting untuk memahami metode isolasi yang tepat untuk kedua jenis bakteri ini, sehingga dapat membantu mendeteksi penyakit lebih awal dan mencegah penyebaran melalui makanan. Untuk alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah cawan metri, korek, cotton bud, jarum ose, timbangan, emba, sampel feses ayam, magnetic stirrer, bunsen, dan autoclave. Untuk tata kerjanya sendiri, yang pertama adalah pembuat media base. Yang pertama, sterilkan peralatan yang tahan panas pada autoclave pada temperatur 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 psi selama 15 menit. Sedangkan untuk peralatan yang tidak tahan panas, lakukan disinfeksi dengan alkohol 70%. Kedua, hitung dan timbang berapa banyak media yang dibutuhkan menggunakan timbangan. Ketiga, pindahkan media dari gelas arloji Erlenmeyer lalu larutkan dengan aqueous sesuai dengan volume yang diperlukan. Keempat, panaskan sampai homogen, setelah itu lakukan uji pH pada media. Kelima, jika pH sudah sesuai, tutup Erlenmeyer dengan kapas. Keenam, lakukan sterilisasi menggunakan autoclave pada tekanan 1 atm pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian dinginkan sampai suhu 60 derajat Celcius. Ketujuh, tuangkan media ke plate dengan volume 15-20 ml. Lalu ratakan. Kedelapan, tunggu media sampai padat sebelum dipakai pada suhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian, pembuatan isolasi bakteri. Yang pertama, sampai feses ayam dipindahkan secara aseptis ke permukaan media yang telah memadat pada plate menggunakan cotton bud. Kedua, lakukan sterilisasi pada jarum OC dan panaskan menggunakan bunsen pembakar sampai ujung jarum berwarna merah. Kemudian dinginkan di tengah plate. Ketiga, pindahkan feses ayam menggunakan jarum OC dari permukaan pertama ke permukaan ke seberangnya. Keempat, lakukan kembali sterilisasi, lalu pindahkan feses ayam menggunakan jarum OC dari permukaan kedua ke tengah kedua lakukan secara aseptis. Kelima, inkumbasikan secara terbalik pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Untuk hasil pengamatan bisa dilihat pada gambar tersebut. Yang paling berwarna putih adalah plate dengan media nutrien agar. Yang kedua, yang di tengah-tengah adalah plate dengan media emba. Yang ketiga, yang berwarna pink adalah plate dengan media McConkey. Untuk pembahasan pada kali ini adalah hasil isolasi pada media bervariasi tergantung pada jenis mikroorganisme yang diisolasi, kondisi inkubasi, dan faktor lainnya. Berdasarkan hasil praktikum setelah inkubasi selama 24 jam pada suhu 30 Celcius, media nutrien agar yang merupakan media umum menunjukkan adanya kesalahan kerja pada metode garis karena kurangnya kesterilan. Terlihat dari kontaminasi udara luar yang menyebabkan bakteri tercampur. Hal ini juga disebabkan karena Na bukan media selektif sehingga dapat memfilter bakteri secara spesifik. Pada media eosin metilan blue agar atau EMBA yang selektif dan diferensi untuk bakteri gram negatif, terlihat adanya bakteri E. coli dan Salmonella. Koloni E. coli memfermentasikan laktosa sehingga dapat merah tua atau ungu dengan kilau metalik. Sedangkan kalau Salmonella yang tidak memfermentasikan laktosa tampak tidak berwarna atau pucat. Media McConkey agar atau MCA juga merupakan media selektif dan diferensial untuk mikroba, terutama bakteri gram negatif dengan komponen utama laktosa, garam empedu, dan merah netral sebagai indikator warna. Bakteri gram positif dihambat oleh kristal violet dari gram empedu.
Koloni yang memfermentasikan laktosa berwarna merah bata dan dikelilingi endapan garam empedu, sedangkan koloni yang tidak memfermentasikan laktosa tidak menunjukkan perubahan warna dan biasanya bersifat patogen. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah dalam mengisolasi dan mengedukasi bakteri, media yang digunakan yaitu Nutrien agar atau Na, Endosmethylen blue agar, EMBA. Pada kasus ini ditemukan bahwa unggas peternakan tersebut telah mengalami beberapa gejala, seperti pertumbuhan ayam yang lambat, cenderung diam atau tidak aktif, dan mencret berwarna putih. Berdasarkan gejala tersebut, dan proses edukasi melalui pembuatan media ditemukan bahwa anak-anak ayam tersebut terserang penyakit kolbakikolis akibat dari bakteri Escherichia coli, yaitu sejenis bakteri gram negatif yang berasal dari familia Enterobacteria. Hal ini dibuktikan dari penggunaan media EMBA yang bisa digunakan untuk indukasi jenis bakteri gram negatif tersebut. Untuk materi yang praktikum kedua, yaitu identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan uji katalase. Latar belakang pada praktikum pada kali ini adalah bakteri makhluk hidup berukuran sangat kecil dan tipis, sulit dipahami struktur tubuhnya bahkan dengan mikroskop karena tidak mampu mengabsorpsi atau membiasakan cahaya. Untuk melihat struktur sel bakteri, teknik pewarnaan menjadi penting. Dalam teknik ini, zat warna digunakan untuk memberikan kontras pada bakteri atau latar belakangnya, meningkatkan kontras untuk analisis lebih baik. Perwarnaan bakteri dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk perwarnaan sederhana, perwarnaan gram, dan perwarnaan spora. Dalam pewarnaan gram, bakteri dibedakan menjadi gram positif dan gram negatif, membantu dalam memahami struktur seperti dinding sel dan sifat-sifat kimianya. Selain teknik pewarnaan, uji katalase juga digunakan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam menghasilkan enzim katalase yang memecahkan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Ini tentunya akan menarik untuk menggambarkan faktor virulensi yang terkait dengan Streptococcus didelphis dan peran katalase di dalamnya. Kombinasi kedua teknik ini membantu para ahli mikrobiologi memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang berbagai jenis bakteri yang mereka analisis. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu pertemuannya objek gelas, air steril, pipet Pasteur, jarum Ose, mikroskop, isolat bakteri, iodin, alkohol, kristal violet, bunsen, H2O2, safranin. Pada tata kerja kali ini yang pertama yaitu perwarnaan gram isel. Caranya yang pertama, tuangkan satu tetes cairan pewarna kristal violet pada preparat secara merata. Tunggu selama 1 menit. Kedua, miringkan preparat dan bilas dengan sedikit air steril. Ketiga, tuangkan cairan iodium mordat pada preparat, tunggu selama 1 menit. Keempat, miringkan preparat dan bilas dengan sedikit air steril. Kelima, tuangkan 1 tetes alkohol 70% pada preparat dan tunggu 1 menit. Keenam, miringkan preparat dan bilas dengan sedikit air steril. Ketujuh, tuangkan 1 tetes safranin pada preparat, tunggu selama 30 detik sampai 1 menit. Kedelapan, miringkan preparat, bilas dengan sedikit air steril, lalu keringkan dengan kertas bibuolous. Kesembilan, lakukan pengamatan preparat menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Kemudian tata kerja pada uji katalase. Yang pertama, lakukan sterilisasi pada jarum Ose dan panaskan menggunakan bunsen pembakar sampai ujung jarum berwarna merah. Kemudian dinginkan di tengah plate. Kedua, pindahkan sampai dari media menggunakan jarum Ose ke objek gelas yang sudah disiapkan. Ketiga, tambahkan 1-2 tetes larutan H2O3 3%. Keempat, amati reaksi yang terjadi pada uji katalase tersebut. Untuk hasil pengamatan pada praktikum pada kali ini sendiri, yang warna pink adalah pewarnaan gram yang dilakukan, yang sebelah kanan atau yang dalam preparat adalah uji katalase. Pembahasan pada praktikum kali ini yang pertama adalah pewarnaan gram. Pewarnaan gram merupakan suatu prosedur yang digunakan di dalam dunia mikrobiologi guna membedakan bakteri menjadi 2 kategori utama, yaitu bakteri gram positif dan gram negatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari praktikum ini, terlihat bahwa bakteri yang diwarnai menunjukkan warna merah setelah diwarnai dengan pewarnaan safranin. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa bakteri yang diamati termasuk dalam kategori bakteri gram negatif. Hal ini terjadi karena struktur dinding sel bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tipis dan ditutupi oleh lapisan lipopolissakarida. Yang kedua adalah uji katalase. Uji katalase dalam sebuah tes laboratorium guna mengidentifikasi kemampuan mikroorganisme seperti jamur, bakteri dalam menghasilkan enzim katalase itu sendiri. Enzim ini bertanggung jawab untuk memecah hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air atau H2O dan oksigen yaitu O2. Dalam praktikum ini, bakteri
Pada preparat diberi tetesan tipis larutan hidroksin peroksida dengan konsentrasi 3%. Menurut Shaini dan Ahmad 2016, bakteri asam laktat merupakan bakteri katalase dengan katalase negatif karena tidak menghasilkan enzim katalase yang dapat memecah hidrogen peroksida. Kesimpulan pada praktikum kali ini, yakni peranan bakteri penting dilakukan untuk mengidentifikasi jenis bakteri yang tidak dapat diamati secara langsung dengan mikroskop. Perwarnaan gram dapat dilakukan untuk membedakan bakteri antara bakteri gram positif dan gram negatif dengan memahami struktur dari sel dan sifat kimianya. Sedangkan uji katalase digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan bakteri untuk menghasilkan enzim katalase. Bakteri patogen merupakan bakteri yang bersifat merugikan dan dapat menyebabkan penyakit. Bakteri yang dapat menjadi penyakit infeksi salah satunya adalah E. coli. Dalam praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil praktikum pewarnaan gram menunjukkan bakteri yang berwarna merah yang merupakan gram negatif, sehingga bakteri yang mungkin diamati dalam bakteri E. coli ada atau Salmonella typhi, sedangkan hasil praktikum uji katalase menunjukkan bahwa bakteri yang diuji tidak dapat menghasilkan enzim katalase yang ditandai dengan tidak terjadinya perubahan warna dan tidak terbentuk gelembung gas oksigen serta tidak terjadi pemisahan dengan mikroorganisme yang lain. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang identifikasi kuman dengan uji biokimia dan gula-gula. Latar belakang praktikum pada kali ini yakni identifikasi mikroorganisme dengan uji biokimia dan uji gula-gula adalah metode yang umum digunakan dalam laboratorium mikrologi untuk membedakan berbagai jenis bakteri atau mikroba lainnya. Metode ini didasarkan pada perbedaan metabolisme mikroorganisme. Dalam uji biokimia mengukur aktivitas enzim atau respon metabolisme mikroorganisme terhadap substrat tertentu yang di mana mikroorganisme memiliki beragam kemampuan super untuk menghasilkan atau mengubah zat-zat kimia seperti karbohidrat, protein, dan lipid. Dalam uji gula memanfaatkan kemampuan mikroorganisme untuk menggunakan atau menguraikan gula-gula tertentu sebagai sumber energi. Uji ini sering dilakukan dengan menggunakan media khusus yang mengandung gula-gula tertentu seperti glukosa, laktosa, atau sukrosa. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu tabung reaksi, needle, korek api, jarum Mohs, MRVP, simon citrate, reagen konveks, uji gula, SIM, Bunsen, dan TSI. Untuk selanjutnya adalah tata kerja. Yang pertama, media triple sugar atau TSI. Panaskan usia needle dan tunggu sampai dingin. Yang kedua, biarkan bakteri menggunakan OC, tanam dengan menusuk pada bagian tengah medium, kemudian angkat OC. Usapkan pada bagian miring medium. Ketiga, inkubasen pada suhu 30 derajat dengan selama 1 malam. Keempat, hasil positif akan ditandai dengan perubahan warna menjadi merah. Yang kedua, kita akan melihat tata kerja media survei indoor modality atau yang biasa disebut SIM. Yang pertama, siapkan satu tabung reaksi yang telah diisi oleh media SIM. Kedua, panaskan OC jarum, tunggu sampai dingin. Ketiga, biarkan bakteri lalu tanam dengan tusukan pada medium SIM. Keempat, inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Kelima, teteskan reagen konveks sebanyak 1-3 tetes sebagai penentu hasil positif dari reproduksi indol. Untuk selanjutnya adalah tata kerja media Middle Rate Focus Procedure atau MRVP. Yang pertama, siapkan satu tabung reaksi yang telah diisi oleh media MRVP. Yang kedua, ambil satu koloni bakteri kemudian inokulasi pada media MRVP. Ketiga, kemudian inkubasi selama 48 jam dengan suhu 29 derajat. Keempat, siapkan reagen methyl red, kemudian teteskan ke media dengan tekanan 3 tetes. Kelima, hasil positif akan ditandai perubahan warna pada media berbentuk seperti cincin yang berwarna merah. Untuk selanjutnya ada tata kerja uji gula-gula. Yang pertama, siapkan 2 tabung reaksi dan 2 tabung durhan. Kedua, larutan glukosa dan laktosa kemudian dimasukkan pada masing-masing tabung reaksi yang berisi tabung durhan yang telah terbalik. Yang ketiga, panaskan satu OC, tunggu sampai dingin. Keempat, biarkan bakteri lalu tanam ke masing-masing tabung reaksi tersebut dengan cara mencelupkan atau menusukkan OC ke dalam tabung reaksi. Yang terakhir, inkubasikan tabung reaksi yang telah terisi bakteri dengan suhu 30 derajat Celcius selama 1 hari. Untuk yang terakhir, yaitu tata kerja media simon citrate agar. Yang pertama, siapkan satu tabung reaksi yang telah berisi nitrogen agar. Yang kedua, panaskan needle di api Bunsen hingga kemerahan. Ketiga, dinginkan dengan menyentuhkan di bagian kosong pada media agar bulat.
Keempat, ambil koloni menggunakan needle pada media biakan yaitu McConkey. Kelima, kemudian usapkan needle pada permukaan media secara perlahan. Keenam, setelah itu inkuminasikan tabung selama 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Dan terakhir, hasil positif akan ditandai dengan perubahan warna media dari hijau menjadi biru. Jika negatif akan berwarna tetap. Untuk hasil pengamatan pada praktikum kali ini seperti pada gambar yang dipaparkan. Kemudian pada pembahasan kali ini yaitu hasil uji pada berbagai media menunjukkan karakteristik yang sesuai dengan bakteri Escherichia coli. Pada triple sugar iron agar atau TSIA, bakteri menunjukkan hasil positif dengan bagian tegak dan miring yang berwarna kuning serta terdapat sedikit gas atau bubble pada sulfide idle motility atau SIM. Tidak terbentuk H2S tetapi terbentuk indol yang ditandai dengan cincin merah setelah ditetesi reagen konvak, dan motilitas positif juga teramati. Hasil pada methyl red focus MRVP menunjukkan perubahan warna menjadi merah setelah ditetesi reagen methyl red, yang sesuai dengan sifat MR positif yang dimana dimiliki oleh E. coli. Pada simosintrat agar atau SCA tidak ada perubahan warna yang terjadi, menunjukkan bahwa bakteri tidak mampu menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Selain itu, hasil positif pada uji glukosa dan laktosa dengan perubahan warna dari biru menjadi kuning, serta pembentukan gas dalam tabung Durhan, juga konsisten dengan sifat fermentasi gula oleh E. coli. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa bakteri yang diuji ini kemungkinan besar ada Escherichia coli. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu uji biokimia dan uji gula-gula digunakan untuk mengidentifikasi bakteri berdasarkan reaksi spesifik pada media tertentu. Dalam praktikum yang dilakukan, hasil uji biokimia dan uji gula-gula menunjukkan bahwa mikroorganisme yang diuji kemungkinan besar ada Escherichia coli. Bukti ini didapat dari uji SIM, uji MRV, dan uji gula-gula yang semua menunjukkan hasil positif sesuai dengan karakteristik E. coli. Ujian TSIA menunjukkan bagian tegak miring berwarna kuning dengan sedikit gas, menandakan fermentasi glukosa dan laktosa. Uji SCA menunjukkan tidak ada perubahan warna, menandakan bakteri tidak mampu menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang praktikum uji sensitivitas kuman. Latar belakang pada praktikum kali ini yaitu uji sensitivitas kuman berakar dari tantangan global yang dihadapi oleh peningkatan resistensi antibiotik. Seiring dengan meningkatnya jumlah patogen yang menunjukkan resistensi terhadap antibiotik yang digunakan, uji sensitivitas kuman menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas pengobatan infeksi. Uji ini menunjukkan identifikasi antibiotik yang masih mampu melawan patogen tertentu, sehingga dokter dapat memilih terapi yang paling tepat dan efektif. Dengan begitu, uji sensitivitas kuman membantu mencegah penggunaan antibiotik yang tidak efektif, mengurangi resiko pengembangan resistensi lebih lanjut, dan memastikan bahwa pasien menerima pengobatan yang lebih optimal. Oleh karena itu, uji sensitivitas kuman berperan krusial dalam pengelolaan infeksi dan pemeliharaan kesehatan. Alat dan bahan pada praktikum kali ini yaitu inkubator, cotton bud, korek api, isolat bakteri, penggaris, bunsen, cawan petri, dan alkohol. Tata kerja pada praktikum kali ini: yang pertama, sterilkan tangan terlebih dahulu dengan alkohol 17%. Kedua, nyalakan api bunsen dan lakukan sterilisasi pada pinggiran cawan petri dengan dipanaskan pada api bunsen. Ketiga, sterilkan cotton bud dengan dipanaskan di api bunsen. Keempat, lakukan cotton bud yang telah disterilisasi pada larutan isolasi bakteri E. coli. Kelima, usapkan ke seluruh permukaan media Na secara merata lalu diamkan selama 10 menit. Keenam, ambil paper dish yang akan diuji menggunakan pinset lalu tempelkan pada permukaan media dengan jarak tempel kurang lebih 2 cm dari tepi plate maupun dari paper dish yang lain. Ketujuh, inkuminasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama 18-24 jam. Yang terakhir, amati dan ukur diameter keliling zone pada masing-masing paper dish. Hasil pengamatan pada praktikum kali ini bisa dilihat pada gambar yang kami paparkan. Untuk selanjutnya kita akan pembahasan pada praktikum ini. Yang pertama, doxycycline adalah antibiotik golongan teraksilin, menyekat disosiasi peptida tRNA ribosom untuk menghentikan sintesis protein. Yang kedua, streptomycin, yaitu antibiotik aminoglikosida, menghambat pembentukan protein khusus yang dibutuhkan oleh bakteri. Keempat, chloramphenicol, yaitu antibiotik berspektrum luas,
baik untuk bakteri gram negatif atau positif dan menghambat sintesis protein dan bakteriostatik. Yang terakhir, bacitracin, yaitu antibiotik poplipeptida untuk bakteri gram positif mengganggu dinding sel dan sistem peptidoglycan. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu peternakan unggas tidak lepas dari berbagai kendala yang menghambat produktivitas suatu peternakan. Adapun penyakit yang sering dijumpai pada anak ayam yang ditandai mencet warna putih, penyakit ini dikenal dengan nama solibacillosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dari pembuatan media isolasi pronogram yang menunjukkan hasil negatif dan indikasi sudah menunjukkan bahwa bakteri E. coli yang menyerang anak ayam dapat mengakibatkan penurunan berat badan, pertumbuhan terhambat, dan jika tidak segera ditangani akan menimbulkan kematian. Pada kasus kali ini, pengobatan dilakukan menggunakan antibiotik yang sensitif, sesuai dengan uji yang dilaksanakan seperti memberikan chloraphenicol. Hari keempat pasca pemberian antibiotik ini, anak ayam akan terbebas dari mencret dan putih. Untuk daftar pustakanya seperti yang dipaparkan oleh saya. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan.